Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Efrian Wicaksono dari kelas Pendidikan Geografi A 2021 dengan nomor NIM 21405244030. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum terkait konsistensi tanah guna memenuhi tugas praktikum geografi tanah dan konservasi lahan dengan tujuan dapat mengetahui dan menentukan konsistensi dari suatu tanah. Konsistensi tanah menurut Sarto Hadi 2012 merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan kuat lemahnya gaya kohesi dan adhesi antar partikel penyusun tanah. Sedangkan menurut Harjawigeno 2003, konsistensi tanah menunjukkan integrasi antar daya kohesi butir tanah dengan daya adhesi butir tanah dengan benda lain. Dalam menguji tingkat konsistensi suatu tanah, tanah dibagi menjadi 3 kondisi, yaitu tanah dengan kondisi kering, lembab, dan basah. Pada kondisi kering, konsistensi tanah dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas 0 sampai kelas 3 dengan derajat lepas-lepas hingga luar biasa kuat. Kemudian, pada kondisi lembab, konsistensi tanah terbagi menjadi 6 kelas yang terdiri dari kelas 0 sampai kelas 5 dengan derajat yang lepas-lepas hingga luar biasa kuat. Dan pada kondisi basah, konsistensi tanah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tingkat kelekatan dan kelihatan, yang masing-masing tingkatan tersebut terbagi lagi menjadi 4 kelas. Pada tingkat kelekatan terdiri dari kelas 0 sampai kelas 3 dengan derajat tidak lekat hingga sangat lekat. Kemudian pada tingkat kelihatan terdiri dari kelas 0 sampai kelas 3 dengan derajat tidak lihat hingga sangat lihat. Langkah pertama dalam pengujian konsistensi tanah adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu sampel tanah yang akan diuji, kemudian nampan sebagai wadah untuk meletakkan sampel tanah, kemudian aquades untuk membasahi sampel tanah, pipet atau suntikan, dan yang terakhir adalah tabel kelas konsistensi tanah untuk mencocokkan tingkatan kelas konsistensi sampel tanah yang sedang diuji. Langkah berikutnya adalah menguji tingkat konsistensi tanah dalam kondisi kering. Pengujian dilakukan dengan menggunakan sampel tanah yang diambil dari Dusun Gendingan, Tirtomartani, Kalasan. Ketika ditekan, tanah ini hanya membutuhkan sedikit tekanan saja sudah hancur, sehingga tanah ini termasuk ke dalam kelas 1 dengan tingkat derajat yang lunak. Setelah melakukan pengujian konsistensi tanah dalam kondisi kering, langkah selanjutnya adalah menguji konsistensi tanah dalam kondisi lembab. Ketika dalam kondisi lembab, tanah ini terasa agak keras ketika dipijit dengan jari dan baru dapat dihancurkan apabila diberikan sedikit tambahan tekanan. Setelah dicocokkan dengan tabel kelas konsistensi, tanah ini termasuk ke dalam kelas 2 dengan derajat yang gembur. Setelah melakukan uji konsistensi tanah dalam kondisi lembab, langkah terakhir dalam pengujian konsistensi tanah ini yaitu menguji kembali tanah dalam kondisi basah. Dalam menentukan konsistensi tanah yang basah, pengujian dilakukan 2 kali yaitu untuk menguji tingkat kelekatan dan tingkat kelihatannya. Sebelum dilakukan pemijitan, untuk mendapatkan kondisi tanah yang basah, tanah dibasahi terlebih dahulu dengan aquades. Setelah itu, ambil sedikit tanah yang sudah dibasahi dengan aquades dan dilakukan pemijitan untuk mengetahui tingkat kelekatan dari tanah ini. Setelah dipijit dengan jari, tanah ini terasa melekat pada ibu jari dan apabila ditekan, pada jari serasa meluncur. Berdasarkan tabel konsistensi menunjukkan bahwa tanah ini termasuk pada tingkat kelekatan kelas 2 dengan derajat yang lekat. Setelah itu, tanah dibentuk gulungan kecil untuk menentukan tingkatan kelas kelihatan dari tanah ini. Dan setelah dilakukan penggulungan, ternyata tanah ini dapat dibuat gulungan tetapi ketika dilengkukkan akan mengalami retak. Berdasarkan hasil pengujian konsistensi tanah menggunakan sampel tanah yang diambil dari Dusun Gendingan, Tirtomartani, Kalasan,
Diperoleh hasil bahwa ketika tanah dalam kondisi kering, tanah ini termasuk kelas 1 dengan derajat lunak karena ketika gumpalan tanah ditekan dengan sedikit tekanan saja sudah hancur. Kemudian pada saat tanah dalam kondisi lembab, untuk menghancurkan gumpalan tanah ini membutuhkan sedikit tekanan yang agak kuat baru tanah ini dapat hancur. Selanjutnya, ketika tanah dalam kondisi basah, tingkat kelekatan dari tanah ini termasuk kelas 2 karena ketika dilakukan pemijitan, tanah ini melekat pada jari dan ketika ditekan serasa meluncur. Sedangkan tingkat kelihatan tanah ini tergolong liat karena dapat dibentuk gulungan kecil, tetapi ketika dilekukan akan retak. Dari ketiga kondisi tanah tersebut menunjukkan tingkat konsistensi yang berbeda-beda. Dengan demikian, air yang terkandung dalam tanah dapat mempengaruhi konsistensi dari tanah tersebut. Kesimpulan dari pengujian konsistensi tanah kali ini yaitu tanah di daerah sekitar pengambilan sampel tergolong bertekstur agak lempung dan mempunyai gaya kohesi antar partikel yang sedikit kuat. Sehingga ketika dalam kondisi basah, tingkat kelekatan tanah ini akan semakin lekat. Hal ini akan menyebabkan pengelolaan tanah di daerah ini agak sulit karena tanah akan sedikit melekat pada alat pertanian. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video responsi praktikum geografi tanah dan konservasi lahan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.